Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, Tuhan begitu dekat denganmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bangga serta bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami, agar kami mengerti firman-Mu ini. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami diberkati, dipakai Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat. Dan kami berdoa, biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan begitu dekat denganmu. Saudara, kita memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Ketika kita memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa, itu adalah sebuah identitas yang menunjukkan kedekatan antara Bapa dengan kita, kita dengan Bapa. Dia Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Kita memanggil Dia Bapa, dan Dia memanggil kita dengan sebutan anaknya. Bahkan yang lebih tinggi lagi, kita ini adalah kekasihnya, dan Dia adalah kekasih kita. Jadi ada sebuah kedekatan yang begitu dalam antara Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Dalam Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau buat perbandingan betapa kecilnya kita, betapa tidak ada apa-apanya kita kalau kita dibandingkan dengan Tuhan ketika kita menghadap kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu begitu besar, begitu luas, begitu dahsyat. Dan kita ini kalau mau diperbandingkan sama sekali tidak ada apa-apanya. Kita kalau mau jujur dengan diri kita seringkali ketika menyembah Tuhan, kita tidak mampu untuk mengangkat kepala kita saat kita menyembah Dia. Karena seringkali kita mengecewakan Dia. Seringkali kita meninggalkan Dia. Tuhan yang begitu besar ini, yang menciptakan alam semesta, Dia mempersembahkan Yesus sebagai korban untuk dosa kita. Saudara, ini bukti cinta kasih-Nya. Bukti Bapa begitu mengasihi kita sampai Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia Tuhan yang mengenal kita. Dia sahabat kita. Dia kekasih kita. Dia bahkan Bapa kita. Dia tahu betapa sulitnya hari-hari kita. Dia tahu betapa sulitnya keuangan kita. Betapa sulitnya mungkin perjalanan kehidupan kita. Namun sekali lagi dikatakan,
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sejak awal, saudara, sejak Adam dan Hawa mereka ada di Taman Eden, Tuhan itu rindu bersama umatnya. Bahkan kalau kita membaca bagaimana Tuhan berjalan dengan Adam di pagi hari yang sejuk. Dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana Allah berdiam di kemah suci, di kemah pertemuan, di padang gurun, dan kemudian di bait suci yang dibangun Salomo ketika di Yerusalem. Tetapi sekarang ini kita di dalam Kristus, firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita melihat dia mendekat kepada kita. Sabda, Logos, Yesus yang melaluinya segala sesuatu diciptakan menjadi manusia untuk hidup secara harfiah, menjadi kemah di antara kita. Yesus adalah Allah yang mendekat kepada kita, dekat denganmu, dekat denganku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pelanggaranmu, apapun kesalahanmu, kalau hari ini saudara menyadarinya, saudara menyadari kesalahan, pelanggaran saudara, saudara menyadari dosa-dosa yang saudara lakukan, maka dengarkan baik, dia tidak pernah menolak saudara ketika saudara kembali kepadanya. Karena sejak dari awal, bukan kita yang berinisiatif yang mendekat kepada dia, tapi dialah yang berinisiatif untuk dekat kepada kita. Yesus adalah Allah yang mendekat kepada kita. Dia dekat denganmu saudaraku, dan dia dekat denganku. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Saking dekatnya kita dengan Bapa, kita menyebut dia Bapa kita. Saking dekatnya kita dengan Bapa, kita menyebut dia kekasih kita. Demikian juga dengan Tuhan. Saking dekatnya dia dengan kita, dia menyebut kita anak. Demikian juga dengan Tuhan. Saking dekatnya dia dengan kita, dia menyebut kita dengan kekasih. Tuhan begitu dekat dengan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah engkau hidup di dalam intimidasi yang berkata engkau tidak layak, yang berkata engkau tidak berkenan. Itu bukan suara Tuhan. Suara Tuhan itu penuh dengan pengampunan. Suara Tuhan itu penuh dengan kesempatan untuk engkau berbalik. Suara Tuhan itu penuh dengan kasih. Suara Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Suara Tuhan itu penuh dengan kekuatan yang membangkitkan imanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kebenarannya, Tuhan dekat dengan engkau. Inilah kebenarannya, Tuhan mengasihi engkau. Back, kembali, dan nikmatilah kasih dan kemurahannya kepada engkau. Seperti anak yang bungsu ketika berbalik kepada bapaknya, dari jauh bapak itu melihat, bapak itu berlari mendapatkan anak itu. Kenapa bapak itu berlari? Karena bapak itu rindu. Kenapa bapak itu berlari? Karena bapak itu sudah lama menunggu. Kenapa bapak itu berlari? Karena bapak itu dekat dengan anaknya. Bapak itu dekat dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kebenarannya. Tuhan mengasihimu. Tuhan dekat dengan engkau. Engkau adalah kekasihnya, engkau adalah anaknya. Dan saya percaya engkau akan dipulihkan dan dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau begitu dekat dengan kami. Engkau tidak pandang rupa dan pelanggaran kami. Kalau kami berbalik kepadamu, maka dosa kami yang merah seperti kermisi
akan menjadi putih seperti salju. Karena Engkau datang dengan kami, Engkau datang dengan kasih yang tulus. Engkau datang kepada kami dengan sebutan Bapa. Engkau datang kepada kami dengan sebutan kekasih. Engkau datang kepada kami dengan sebutan sahabat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan yang begitu dekat dengan kami. Hidup kami pasti dipulihkan, pasti diberkati, pasti dipakai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.